Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vandelita Yordani dengan NIM H02231124, praktikan SIG kelompok 4. Izin untuk membuat video tutorial membuat georeferencing, digitasi, layouting, dan SPL. Yang pertama yaitu langkah georeferencing. Setelah membuka aplikasi ArcGIS, lalu sebelum memasukkan peta harus mengubah koordinat dulu melalui layar, selalu klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih yang WGS 1984 Amazon 495S, lalu klik apply. Oke. Lalu kita memasukkan peta yang setelah disediakan oleh koas melalui add data, lalu memilih dua peta yaitu 343 dan 261. Lalu klik add, menunggu sampai peta bisa muncul pada layar. Lalu untuk membuat georeferencing, bisa membuat titik pada pojok-pojok seperti kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah sesuai urutan. Yang pertama, kiri atas terlebih dahulu dengan cara mengaktifkan georeferencing, bisa melalui customize, lalu toolbar, dan checklist pada georeferencing. Lalu membuat titik dengan cara kita zoom pada bagian pojok kiri atas agar bisa terlihat, lalu add control point, dan klik pada titik koordinat. Lalu klik, lalu klik kanan lagi, pilih yang input DMS. Lalu memasukkan titik koordinat sesuai data yang ada pada peta. Untuk arahnya bisa dipilih east dan south. Lalu klik OK apabila sudah terisi. Selanjutnya bisa dilanjutkan pada titik selanjutnya dengan cara yang sama sampai keempat titik sudah terisi titik koordinatnya. Apabila sudah terisi semua titik, lalu klik pada georeferencing dan klik yang update georeferencing. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama pada peta selanjutnya. Apabila peta yang kedua sudah selesai dititiki semua, lalu sama seperti cara yang tadi, klik georeferencing, lalu update georeferencing, lalu menyalakan semua checklist. Untuk menyalakan checklist, apabila peta masih zoom besar, bisa klik kanan pada salah satu peta dan zoom to layer. Yang kedua adalah langkah digitasi peta. Setelah melakukan georeferencing tadi, dilanjut pada klik pada icon katalog, lalu ini pilih pada folder pada peta tadi yang digunakan sebelumnya, lalu klik kanan, kita pilih new, lalu klik pada shapefile. Untuk yang pertama, kita membuat batas desa. Lalu untuk feature type-nya kita pilih polyline karena kita akan membuat garis-garis. Lalu pada deskripsi kita edit menjadi WGS 1984
UTM Zone 4095S, lalu klik OK. Lalu klik pada batas desa, lalu kita zoom pada desa yang telah dipilih, yang telah disesuaikan, yaitu Desa Jeruk Sawit. Lalu sebelum memulai membuat garis, kita harus mengaktifkan editor, yaitu dengan cara klik editor, lalu klik pada Start Editing. Setelah mengklik Start Editing, lalu kita klik pada ini, pada batas desa satu, lalu kita pilih line. Lalu kita membuat garis sesuai batas desa yang telah ditentukan dengan cara meniti batas desa satu persatu. Apabila sudah akan selesai dan akan bertemu dengan titik awal, lalu kita klik dua kali, lalu batas desa sudah selesai dibuat. Belum melakukan langkah selanjutnya, klik pada editor, kita pilih save edit agar editan yang pertama tidak hilang, lalu kita klik stop editing. Lalu batas desa sudah bisa dilihat seperti ini. Lalu setelah membuat batas desa, kita membuat poligon untuk pemukiman. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu klik pada icon katalog, lalu pada folder peta kita klik kanan, lalu pilih new, pilih shapefile, lalu membuat nama dengan nama pemukiman. Untuk future type kali ini kita membuat poligon. Jangan lupa untuk mengganti description menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S, lalu klik OK. Lalu apabila sudah muncul, jangan lupa untuk menyalakan Start Editing. Lalu pilih pemukiman, poligon, lalu membuat poligon yang akan dibuat dengan cara meniti satu persatu. Lalu apabila titik sudah akan sampai pada titik awal, lalu kita paskan pada titik awal dan klik dua kali. Lalu poligon akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menandai tempat-tempat yang ada di sana, yaitu dengan cara menitik poin. Caranya sama. Untuk membuat titik, kita pilih misal masjid tadi, lalu kita klik poin, kita tandai dengan cara klik dua kali, lalu sudah, lalu klik pada editor, save edit agar tidak hilang, lalu klik stop editing. Untuk poin masjid bisa dilihat seperti ini. Apabila digitasi sudah selesai, akan jadi seperti ini. Untuk ketentuannya ada pada Desa Jeruk Sawit ada jembatan, kantor pemerintahan, sekolah, masjid, sungai, jalan lokal, jalan lain, batas desa, lahan kosong, perkebunan, pemukiman, dan sawah. Apabila digitasi sudah selesai semua, akan seperti tampilan di bawah ini. Tapi sebelum lanjut pada layouting, kita harus mengganti simbol sesuai SNI. Itu bisa dengan klik ini, lalu pada edit simbol,
Lalu klik icon jembatan, klik OK. Untuk layers lain bisa disesuaikan dengan ketentuan SNI. Apabila layer sudah diubah menjadi ketentuan sesuai SNI, akan menjadi hasilnya seperti ini. Dan digitasi sudah selesai. Lalu bisa dilanjut pada tahap layouting. Yang ketiga adalah tahap layouting peta. Dari peta hasil digitasi tadi, lanjut pada layout view, lalu mengganti kertasnya menjadi kertas A4, format landscape, klik pada change layout, lalu pilih yang ISO A4 landscape, lalu finish. Lalu untuk petanya diubah menjadi skala 1:25. Lalu menambahkan grid pada peta dengan cara klik kanan pada layers, lalu properties, pilih yang new grid, lalu next terus sampai finish, lalu klik OK. Selanjutnya menambahkan logo instansi, judul peta, lalu ada kompas, skala, legenda, lokasi desa, sumber, dan identitas praktikum. Identitas praktikan. Dimulai dengan membuat kotak ini bisa dari sini. Lalu yang pilih yang rectangle. Lalu apabila ingin menambahkan huruf atau kalimat, bisa tambahkan teks ini dan ditaruh di tempat yang akan ditambahkan teks. Ini adalah hasil dari layouting, kemudian proses layouting sudah selesai. Yang keempat ada langkah-langkah pembuatan peta SPL. Yang pertama, kita memasukkan data yang telah disiapkan. Klik kanan pada layers administrasi desa, lalu klik open attribute tabel, lalu pilih tabel option, pilih select by attribute, lalu yang nama C klik 2 kali, terus klik sama dengan, lalu klik apply. Sebelumnya klik get unique value dulu, lalu cari desa Jeruk Sawit, klik 2 kali, lalu klik apply. Lalu langkah selanjutnya ada klik kanan pada administrasi desa, klik
data, pilih yang export data, lalu klik OK. Lalu tampilan akan berubah jadi seperti ini dan untuk layers barunya bisa di-rename menjadi nama desa. Lalu klik geoprocessing, pilih icon merge, lalu pada input masukkan layers yang tadi. Lalu apabila sudah muncul file merge, klik geoprocessing, lalu pilih yang icon clip, lalu yang input feature ini dimasukkan ini, lalu klik feature-nya yang desa, lalu klik OK. Lalu selanjutnya apabila sudah muncul hasil klip, kita klik geoprocessing lagi, lalu pilih yang di solve, input feature-nya dimasukkan hasil yang tadi, baru lalu klik yang nama PC, lalu klik OK. Lalu hasilnya sudah muncul pada Desa Jeruk Sawit. Ini hasil peta penggunaan lahan. Hasil yang sudah muncul dari peta penggunaan lahan bisa di-rename menjadi peta penggunaan lahan. Yang setelahnya kita membuat peta kemiringan lereng dengan cara meng-add data timnas. Setelah data timnas ditambahkan, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita bisa klik icon search, lalu cek mosaic to new raster, pilih yang paling atas. Lalu ini diisi input rasternya. Setelah muncul file dari mosaic to new raster tadi, ini bisa dipindah ke atas. Lalu pilih dessert, extract by mass. Lalu pilih yang atas, lalu yang input raster ini diisi jeruk sawit, yang input raster bawahnya diisi peta penggunaan lahan, lalu klik OK. Dari ekstraktif tadi, kita lanjut ke search, yaitu slop. Pilih yang slop spatial analysis, lalu diisi.
Setelah hasil swab muncul, bisa search lagi, reclassify. Pilih yang spatial analysis. Lalu yang input raster ini hasil swab. Lalu pilih classify. Untuk kelasnya bisa dipilih 5. Break value-nya diganti jadi 8, 15, 25, 45, 100. Lalu klik OK. Setelah muncul hasil reclassify, kita search lagi raster to polygon. Pilih yang atas. Lalu yang input raster masukkan data reclassify. Klik OK. Apabila hasil dari raster sudah muncul, kita ke geoprocessing, lalu pilih dissolve. Lalu yang input feature ini dimasukkan data setelah reclassify. Lalu yang grid code dicentang, lalu klik OK. Apabila hasil dissolve sudah muncul, klik kanan pada hasil dissolve, lalu open attribute table, table option, lalu add field, namanya bisa diberi nama kemiringan, lalu type-nya diganti teks, lalu klik OK. Lalu aktifkan start editing, lalu kemiringannya bisa diganti. Lalu setelah start edit tadi, kita edit kemiringannya jadi seperti ini. Lalu apabila sudah, save edit, lalu stop editing. Lalu lanjut, kita ke geoprocessing, lalu dissolve lagi. Untuk yang input, masukkan hasil dissolve. Lalu, tanpa ada kemiringan, klik OK. Lalu apabila hasilnya sudah muncul, ini adalah hasilnya. Bisa di-rename menjadi peta kemiringan layering. Lalu selanjutnya membuat peta jenis tanah. Lalu add data yang Karanganyar Geo 50 KSHP, add, bisa klik zoom to layer, lalu setelah itu bisa ke geoprocessing, lalu pilih clip. Untuk input feature, kita masukkan peta Karanganyar, lalu yang clip kita masukkan peta Curug Sawit, lalu klik OK. Apabila hasil klip sudah keluar, kita lanjut ke dissolve.
Masukkan keterangannya, centang pada PPSDLP 161, klik OK. Lalu hasilnya adalah ini. Pada ini bisa di-rename menjadi peta jenis tanah. Selanjutnya, pada key processing, klik pada intersect. Lalu ini di-input semuanya. Lalu setelahnya kita klik key processing dan di solve tadi sudah dimasukkan di solve, lalu muncul hasilnya seperti ini. Pada hasilnya kita ganti namanya menjadi SPL. Lalu setelah itu kembali ke properties, klik simbologi, lalu yang kategoris, yang unique value, lalu yang ini diganti kemiringan, yang ini diganti VBSTLP 161, lalu yang add values, color nya bisa diganti seperti ini, lalu klik OK. Lalu setelah hasilnya muncul, bisa diganti outline colornya menjadi no color satu persatu hingga ini semua selesai. Apabila sudah selesai semua untuk mengganti warna outline-nya, peta SPL sudah jadi dan sudah bisa di layout seperti cara yang sesudah digitasi tadi. Ini adalah hasil dari layouting SPL yang sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Sekian video tutorial kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.